Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Dakikil selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini saya Iksana Primaulana dengan NIM 23031122297 akan menjelaskan mengenai materi perulangan atau looping yang menggunakan if, else, elif, while, dan juga for. Sebelum itu, kita lihat dulu apa pengertian dari looping sendiri. Looping pada Python, seperti yang kita tahu, atau perulangan, di mana biasanya menggunakan for dan juga while. Logikanya hampir sama, hanya saja cara penulisannya mungkin berbeda jika dibandingkan dengan software lainnya. Kemudian di sini kita lihat penggunaan dari if dan else pada Python. Dalam membuat sebuah keputusan, biasanya pasti ada sebuah pilihan. Dan dalam mewujudkan suatu kerangka berpikir pada suatu pilihan, kita biasanya menggunakan konsep if dan juga else. Jika dibandingkan dengan software lainnya, penggunaan if dan else pada Python sebenarnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Di sini kita bisa melihat analogi dari Python. Yang mana poin pertama yaitu menggunakan if yang dapat dianalogikan. Jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukanlah A. Namun jika tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Poin kedua yaitu menggunakan if dan else. Yang mana jika sesuatu memenuhi suatu kondisi A, maka dilakukan. Namun jika tidak terpenuhi, maka lakukan B. Artinya, ia memiliki pilihan lain selain A. Kemudian, selanjutnya pada poin ketiga, kita bisa melihat penggunaan if, else, dan elif. Yang mana elif sendiri itu merupakan singkatan dari else dan juga if di Python. Penerapan konstruksi if, elif, dan else ini dapat dianalogikan dengan jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukan A. Jika tidak, lakukan pengecekan dan kemudian lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu B jika memenuhi, dan kemudian jika tidak, maka lakukan C. Artinya di sini pilihan tersebut lebih dari satu, sisa 2 dan juga 3. Selanjutnya di sini kita bisa melihat struktur dari penggunaan if, else, dan juga elif, di mana conditional statement dimulai dari if. Saat ada pernyataan yang terpenuhi, maka perintah dari pernyataan akan dijalankan dan conditional statement itu dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan elif, setelah itu else, yaitu kondisi alternatif. Di sini kita akan mencoba menggunakannya. Saya ada variabel waktu. Kita menggunakan in karena saya menggunakan waktu dari jam 00 sampai 23. Kemudian input. Setelah itu masukkan teks, masukkan waktu. Sini kita masukkan angka dari waktunya, yaitu dari jam 0 sampai dengan 23. 2 tik tutup. Kemudian kita masuk ke kondisi pertama. Dan menggunakan n, kemudian waktu kecil dari 12. Artinya kalau ada waktu di antara jam 3 sampai dengan kurang dari 12, yaitu jam 11, maka program ini akan menjalankan teks selamat pagi. Selanjutnya,
kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu adalah elif. Waktu besar sama dengan 12 and waktu kecil dari 15. Kemudian print. Dan selamat siang. Artinya di sini jika ada waktu di antara jam 12 sampai dengan jam 2 atau lebih kurang dari 15, maka program akan mencetak selamat siang. Kemudian kita masuk ke kondisional yang ketiga, yaitu masih dengan penggunaan elif. Waktu (15) and lebih kecil dari 18 atau jam 6. Kemudian kita print selamat sore. Artinya apabila menunjukkan pukul di antara 15 sampai dengan jam 17 atau jam 5, maka ia akan memunculkan output selamat sore. Selanjutnya kita masuk ke kondisi alternatif, yaitu penggunaan dari else. Karena else sendiri itu kita letakkan terakhir di sini. Else. Kemudian kita print selamat malam. Artinya apabila ia lebih besar dari 18 dan kemudian sama dengan 3 atau lebih kecil dari 3, maka akan menunjukkan selamat malam. Jika dia lebih kecil, misal jam 4, maka dia juga akan menunjukkan selamat pagi. Selanjutnya kalau kita masukkan jam 13, maka dia akan menunjukkan selamat siang karena ada di rentang waktu 12 sampai dengan 15. Kalau kita masukkan jam 16, maka dia akan menunjukkan selamat sore. Dan jika kita masukkan jam 21, maka dia akan menunjukkan selamat malam karena lebih dari 18 dan mencapai jam 3. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian while, di mana while pada Python adalah sintak yang digunakan untuk mengeksekusi perulangan selama ekspresi benar. Kita akan coba menggunakannya. Sini saya ada variabel transaksi. Kemudian saya menggunakan list 1000, 6000, 7000, dan 8000. Kemudian kita menginisialisasi nilai i sama dengan 0 agar dimulai dari 1 dan tidak dari 0. Kemudian kita menggunakan while selanjutnya yaitu i kecil dari len transaksi, yang artinya di sini menghitung banyaknya elemen di dalam list, yaitu menggunakan len. Kemudian kita print f yang artinya formatted
string transaksi ke strip kurung kurawal i ditambah 1. Hal ini digunakan agar menampilkan setiap satu transaksi itu bertambah dari 5.000, 6.000, 7.000 dan kemudian 8.000. Selanjutnya yaitu titik 2 RP kurung kurawal lagi transaksi, masukkan list i, nilai dari i, dan kurung kurawal lagi titik 2, kemudian tutup. Tidak lupa di bawahnya i tambah sama dengan 1. Selanjutnya kita jalankan. Hal ini menunjukkan nilai di dalam list dimulai dari yang pertama yaitu 5.000, 6.000, 7.000, kemudian 8.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian for, di mana perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sekuen atau data koleksi pada Python, misalnya seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python sendiri itu memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, karena Python ini sangat berkaitan dengan data sekuen atau data kolektif. Jika dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal sebagai for each. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan for. Saya punya variabel rupiah dengan, kemudian kita masukkan nilai ya. Saya pakai list 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Kemudian kita tutup. Kita lanjutkan dengan for. Penggunaan for i, yaitu indeks yang dimulai dari 0, t. T sendiri itu nilai list daripada indeks tersebut. Enumerate artinya yaitu mengulang list sambil memberi nomor urut pada indeks. Masukkan rupiah, tutup kurung, titik 2. Setelah itu kita print f, yaitu formatted string, titik 2, rupiah ke kurung kurawal i tambah 1, tutup. Kemudian ketik RP, singkatan rupiah, dan masukkan nilai T, yaitu nilai indeks, urutan indeks dari Python, tutup kurung. Kemudian kita jalankan. T kurung kurawal
Kemudian petik, jangan lupa. Terus kita run. Maka akan keluar yang memperlihatkan elemen dari list variabel rupiah. Itu ada 1000, 2000, 3000, 4000, dan juga 5000. Kemudian untuk fungsi yang terakhir yaitu def. Di sini saya akan menggunakan def dalam penghitungan bangun datar, luas bangun datar, dan juga luas bangun ruang. Pertama yaitu luas persegi. Sini return untuk mengembalikan nilai. Sini menggunakan operator aritmatik yaitu kali, karena rumus dari persegi yaitu sisi kali sisi. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung luas lingkaran, yaitu rumusnya pi r kuadrat. Sini pi-nya 3,14. Kemudian kita juga menghitung luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Kemudian di return untuk mengembalikan nilai. Dan selanjutnya adalah menghitung volume kubus, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Dan juga kita menghitung volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini untuk luas lingkarannya sisinya 5. Di sini untuk luas lingkarannya sisinya 5. Di sini untuk luas perseginya itu 5 sisinya. Untuk luas perseginya itu sisi kali sisi, yaitu sisinya 5. Dan juga untuk luas lingkaran itu R-nya 7. Dan juga untuk luas persegi panjang, panjangnya 4, lebarnya 6. Dan untuk volume kubus itu sisinya 3. Dan untuk volume balok, panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya 2. Sekian pembahasan mengenai perulangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.